Oke, Say. Kelihatan nggak, Say? Nggak apa-apa, duduk di atas juga, nggak apa-apa. Nggak kelihatan emang. Oke, Say. Iya, maju dulu. Maju dulu biar kelihatan, ya. Kalau di situ kayak nggak kelihatan ya, ketutupan ya. Duduk-duduk di sini aja, kalau nggak lebih maju. Ini di depan masih banyak yang kosong. Ayo, maju aja. Di dempet-dempetin nggak apa-apa. Oke. Gini kali ya, Bang ya. Udah sip ini ya. Oke, Say. Ini hari ini kita ada sharing santai sama Bang Jihad ya. Nanti akan di-sharing seru banget materinya di 195 ini terkait dengan penanggulangan bencana atau bisnis etiknya gimana ya, persiapannya gimana. Duduk atas. Ini nih masih kosong nih. Sini atau weh, bantu nih. Weh, Alpi. Pi, kita pegang laptopnya. Ntar di next-nextin. Ya, aku di mana? Ya di sini aja. Wah, ayo maju maju maju. Biar cepet nih. Merah. Ya biru lah, kan melambangkan air. Air itu adalah kedamaian. Kalau merah itu hanya api. Berarti apa kalau api? Nanya ntar dapat itu tuh es jeruk tuh ntar tinggal ambil tuh. Segalanya. Banyak pokoknya Banyak pemadam. ada kaitannya sama bisnis etik juga ya. Ada. Ini Bapak Alfi mau jadi Ya, operator jadi ya. operator aja dia biar maju. Udah kak langsung mulai ya. Mencetnya mana? Mana tuh, lihat. Kalau nggak bisa. Nextnya gimana kak? Wah, ini bisa ya, begini bisa kok tadi. Bisa kok. Ini kan. Back. Ntar dulu atuh di backing dulu. Ya, gue nyoba ini. Mana no? Semua cetin aja. Masukin aja kali ya? Ya. Masuk lama. Kak, kak, Itu udah diambil kan? Zoomnya udah diambil kan? udah. Bentar ya. Oh, dia udah. Yuk. Boleh yang di belakang maju dulu aja biar kelihatan. Maju. Bis Gen 1 maju. Yang nanya sama ntar ada pertanyaan. Oh, Ya, ada ntar ada pertanyaan. hadiah juga dari saya. Oke, sip. Kelihatan kan ya? Yuk, boleh. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Misalnya saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Angkat tangannya semua. Oke, semangat pagi. Oke, kasih tepuk tangan semua. Jujur ya, teman-teman di sini saya ngerasa lebih deg-degan ya. Karena biasanya saya itu memberi training itu ke orang-orang perusahaan. Ya, mungkin yang udah seumur orang tua kita gitu kan. Baru kali ini juga saya mengisi di sini dengan mahasiswa yang banyak. Dulu waktu itu semester 1.
zaman saya awal semester 1 ya. Kenapa padahal saya udah sering ngisi di mana-mana cuman ngerasa deg-degan di sini. Karena ya mungkin banyak kenal gitu ya dari teman-teman sekalian di sini. Ya, izin saya mahasiswa BISDI ya, BISGen 1 ya untuk yang baru-baru kenal saya. Saya ini mahasiswa juga sama saya reguler malam. Ya makanya mungkin jarang kelihatan ya. Jarang kelihatan karena saya juga sambil bekerja. Nah, saya ini bekerja di pemadam kebakaran wilayah Kabupaten Tangerang. Ya di sini ada yang Kabupaten Tangerang rumahnya. Ya, Cilongok. Ya, nanti tuh hari Minggu saya ngepam tuh di Cilongok. Ya, jadi Kamis, nah, ada ketawa lagi. Nanti saya akan sharing. Di situ ada beberapa kasus tuh yang pernah saya tangani. Ya. Nah, jadi di pemadam kebakaran ini, ya kita itu sudah masuk ke BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, yang kayak rekan-rekan tahu, kita itu tidak hanya tugasnya hanya memadamkan api. Ya, makanya kalau dibilang sih dibilang makan gaji buta, gaji buta. Karena kalau kalau kerja itu sama kayak di rumah. Ada wifi ya, kasur ada, TV ada, PS ada. Ya, jadi kalau kerja ya udah kayak di rumah aja, ya. Tapi kalau sekalinya kerja bisa 2 hari, ya bisa sehari full 24 jam gitu kan. Kemarin aja kita ada kegiatan sebelum Cilongok itu haul ya. Itu penyemprotan itu dari sore sampai subuh ya, dan itu kita tidak memungut biaya ya, jadi kita kerja on time ya. Pusat kita mako kita di Curug ya, di Bitung. Ini nomor teleponnya ya. Nah, kenapa saya juga membawa ini juga ada sangkut pautnya dengan matkul ini, matkul bisnis etik ya, termasuk etika ya. Jadi etika itu banyak, gak hanya di bisnis ya, karena saya dulu mungkin boleh ke profil ya. Saya juga boleh dilihat ya, saya juga dulu lulusan pondok pesantren. Ya mungkin di sini ada ya yang lulusan pondok pesantren juga. Jadi saya itu dari dulu sudah diajarkan namanya disiplin. Ada namanya etika, tata krama adab. Ya, dari kalau di saya mungkin ada namanya senioritas. Ya, jadi mau dia lebih muda dari kita, tapi dia sudah masuk duluan, ya kita harus punya adab. Ya, entah manggil bang, entah manggil kak. Ya, ya, perkenalkan nama saya Jihad Fadil Muhammad ya. Rumah saya di Cikupa. Di sini ada orang Cikupa. Balaraja ya, paling ya. Nah, Cikupa ya. Nah, agama saya Islam, pekerjaan saya damkar. Saya bekerja itu sudah 3 tahun. Dan saya tidak pindah-pindah tugas, masih tugasnya di Pasar Kemis. Jadi misalnya teman-teman di sini yang tadi udah saya sebutkan wilayahnya mungkin nanti bakal ketemu sama saya ya. Nah, pendidikan saya SD di Muhammadiyah, SMP. Nah, setelah SD saya melanjutkan SMP sampai SMA di pondok pesantren di Latansa. Mungkin di sini ada yang tahu Latansa ya? Tahu. Tahu ya? Kalau nggak salah ada lulusan Darko, kalau nggak salah ya? Ada nggak? Ya kan? Ya mungkin tahu ya. Ya berarti saya seniornya karena Latansa, dia seniornya, Darko senior saya nih. Ya. Nah, setelah masuk itu ceritanya ya, kenapa saya bisa di pemadam? Awalnya saya itu tidak ada keinginan untuk bekerja. Jadi sama nih kayak teman-teman nih yang bekerja, pengennya kuliah. Jadi saya itu ngambil di UIN Jakarta gagal, di Untirta gagal, dimanapun gagal. Ya mau entah SMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Nah, alhamdulillahnya ada rezekinya malah di pemadam. Apalagi tahun ini nih. Ya coba kalau saya sharingnya 2 bulan yang lalu mungkin saya bisa mengarahkan teman-teman ya bisa mengambil kesempatan S. Ya karena di wilayah Kabupaten Tangerang ini, kalau yang wilayah kabupaten ya, itu ada 500 formasi. Ya, ada yang tahu nggak CPNS? Ya, jadi saya pengen nih berbagi ilmu ya, dalam arti saya di sini berdiri di sini
bukan untuk mengajari teman-teman, tapi sharing ya, atau arti sharing ya. Jadi kita membahas bersama-sama gitu kan. Jadi teman-teman yang di sini mungkin kan entah relasinya kurang atau apa, boleh tanya-tanya. Ya jadi jangan hanya teman-teman ini di kampus saja. Ya kalau bisa tuh kita cari ya pekerjaan, cari duit lah bahasa kasarnya ya, cari duit lah ya. Nah, setelah itu saya masuk pemadam, saya mengikuti Fire Basic Training 1 di Klat. Ya, setelah saya masuk tuh saya dididik tuh sebulan. Ya, saya dididik disiksa lah bahasanya ya. Disiksa gitu kan sampai benar-benar dapat. Nah, ini nih, dapat ini kudu ada sebulan. Ya, cuma dapetin lambang ini dong udah ada sebulan. Nah, setelah itu saya itu pengalaman saya ini masuk ke bisnis ya. Jadi ada beberapa yang nanya, pemadam itu kerjanya bagaimana? Ya. Nah, kerja di pemadam itu 3 hari sekali. Enak ya? Enak gak? Ya, enak lah 3 hari sekali, sehari kerja 2 hari libur. Ya. Nah, maka dari itu saya ngambil jurusannya jurusan ini, bisnis digital. Ya, karena kenapa? Dari 2 hari libur tersebut, gimana caranya saya dapat uang? Ya, kalau mindset saya, ya, meskipun saya reguler. Ya, untungnya alhamdulillahnya saya konsultasi dengan tim teaching, ya bisa Zoom gitu kan. Awal-awal mungkin yang bisnis satu angkatan saya tahu, saya dulu sering masuk tuh. Nah, lama-kelamaan sampai sekarang, apalagi tahun kemarin tuh, waktu saya semester 3 itu saya setahun tuh nggak masuk tuh. Ya, masuknya hanya ujian saya masuknya. Kenapa? Karena waktu di tahun tersebut saya sudah paham bagaimana saya itu memainkan bisnis saya. Ya, kok dibilang startup atau kita mencoba bisnis dari awal itu emang susah. Ya, tapi apa? Kita cari potensi kita. Karena saya dulu lulusan pesantren, saya diajari namanya public speaking. Akhirnya apa? Saya mencari potensi saya dalam berbicara di depan banyak orang. Nah, dari di kelas 1 ini terkenal. Ya, boleh next. Oh ya, ini nomor telepon saya ya. Bisa di-save atau apa, misalnya mau tahu kegiatan ya. IG-nya juga ada ya. Ada next. Terus enggak ini animasi. Betul. Dia asisten gimana sih? Ya, ini ada beberapa prestasi saya saat diklat ini sebulan. Saya mendapat prestasi dari 60 peserta di Kabupaten Tangerang Pemadam. Itu saya menjadi juara 1. Ya, itu lumayan tuh diamplopin tuh. Ya, ini sama kaban saya, kepala badan saya ya. Jadi dipilih dari 60 orang itu dari cewek cowok. Jadi cewek juga ada kayak pemadam cewek ya. Ada. Nah, saya ini termasuk peserta terbaik nomor 1. Ya, nah dimulailah karir saya di sini nih. Ini tahun kedua saya jadi pemadam. Semenjak saya dapat prestasi seperti ini, banyak nih senior-senior yang PNS-PNS itu manggil saya karena mengetahui kemampuan saya. Karena saat diklat ini banyak sekali itu materi, tidak hanya tentang API, tentang SCBA, tentang K3, tentang apa pertolongan pertama P3K. Ada yang tahu P3K? Ya, pertolongan pertama pada kerja, ya kan? Terusnya SCBA, SCBA itu yang kalau rekan-rekan tahu yang apa? Kayak buat nyelam. Ya kalau nyelam itu scuba namanya. Kalau SCBA itu kalau misalnya kita mau masuk ruangan yang berasap atau tidak ada oksigen tuh kita pakai itu sama tabung di sini. Ya. Terusnya apa lagi ya? Tali menali, ya kayak pramuka. Itu selama sebulan saya digembleng. Nah, hari terakhir 2 hari itu ujian. Nah, makanya saya dapat ranking 1. Nah, setelah dari sini, saya itu baru nih menjalankan bisnis. Yaitu bisnis ngomong kalau saya bilang ya. Jadi kita nih rekan-rekan yang misalnya nggak ada ide mau kita mau bisnis apa, sebenarnya gampang. Tinggal rekan-rekan ini konsultasi aja, cari potensi dirinya masing-masing. Ya kalau potensinya dalam berbicara, boleh itu jadi sales. Itu saya juga sama jadi sales dulunya. Ya sales di ke perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya rekan-rekan sini orang tuanya ada yang karyawan, mau tanya pemadam itu ngapain kalau di perusahaan? Ya, kalau saya biasanya tuh jual apar, apar itu alat pemadam ringan. Ya, saya juga masuk ke konsultasi fire protection. Ya, jadi saya ke perusahaan jadi sales itu dulunya tuh ya saya tuh nawar-nawarin. Karena saya itu masih muda ya, saya kelahiran 2003 ya, mungkin ada yang seumuran sama saya. Ya, jadi perawakan saya itu kelihatannya itu nggak berwibawa, nggak berpengalaman. Ya, maka dari itu saya di situ pengalaman saya paling sakit. Karena pas setiap saya menawarkan barang-barang yang saya tawarkan, itu saya selalu ditolak. Dikiranya apa? Ah, bapak mah belum pengalaman. Ya. Padahal kalau misalnya saya prestasi, saya bisa buktiin nih bahwa saya prestasi
prestasi nomor satu. Silahkan soal apa, tanyakan ke saya bisa menjawab. Ya, tapi karena eh, postur tubuh ya dari wajah apa kelihatannya masih muda. Ya bahasanya emang sih di pepatah bilang kan jangan lihat buku itu pada sampulnya. Ya, maka dari itu saya konsultasi ke Pak Ridwan. Ada yang kenal Pak Ridwan? Ya suaminya Kanin ya. Karena suaminya Kanin ini kerjasama juga dengan saya. Beliau itu kerja di PJK 3, itu luar biasa. Misalkan rekan itu banyak nih teman-teman rumah saya itu kuliah, dia bingung. Gue kalau lulus mau jadi apa? Saya tanya lagi, lu itu potensinya di mana? Lu seneng K3 nggak? Lu kalau mau banyak banyak duit masuk K3. Karena saya ngerasain, ya. Karena dulu saya menjadi pelatih, ya, trainer. Itu 3 jam saya dibayar 50.000 pertama. Kalau sekarang bisa dikali 10. Ya, saya sehari bisa bisa menghasilkan ya lumayan 2,5 juta dari jam 8 sampai jam 4 saya ngajar. Ya. Nah, tadinya saya itu awalnya itu makanya tidak ada yang instan ya. Saya percaya karena saya sudah melewati. Dulu saya itu training ya, terjadi sebagai jadi trainer, 3 jam melatih di perusahaan, itu dibayar gocap, 50.000. Cuman ya semenjak saya sudah mengikuti diklat, ya, saya sudah ada sertifikasi apa, itu sangat bermanfaat itu. Akhirnya naiklah harga saya, ya, ditambah nolnya 1 tuh, ya, kalau 3 jam. Jadi hitungannya saya kayak cogil, cowok panggilan. Ya kalau dipanggil berapa jam, ditanya berapa jam Pak, gitu kan. Nah saya ada harganya tiap jam itu kalau ngisi materi. Ya, oke next. Nah, setelah itu, saya setelah konsultasi ke Pak Ridwan itu diajaklah Bang Jihad kalau mau update lagi, maksudnya mau ningkatin potensi saya lagi, ikutlah di Kemenaker di K3. Meskipun saya pemadam, background saya pemadam, tapi kalau saya ke perusahaan, saya rekan-rekan nih, mungkin ya misalnya nanti magang atau misalnya di sini ada yang bekerja atau dari Zoom ya, nah, pasti tahu namanya K3. Ya, K3 itu luas. Nah, makanya saya itu diajak sama Pak Ridwan itu masuklah ke Kemenaker. Pas di Kemenaker, alhamdulillah rezeki lagi. Saya jadi juara 1 lagi di Kemenaker. Mungkin karena background saya pemadam. Soalnya, saya itu teman-teman saya itu 20 orang, itu dari perusahaan semua, dibiayain perusahaan. Umurnya tua-tua, 50, 40. Saya sendiri paling muda, umur waktu itu baru kemarin tuh, Juli ya, 21 tahun, saya paling muda, gitu kan. Dapat juara 1 juga ya di Kemenaker. Nah, sekarang saya sudah sertifikasi Damkar D. Damkar D itu yang tentang apa? Tapi kalau saya masuk ke sertifikasi ini, saya itu udah D sama C. Ya. Makanya rencana saya juga mudah-mudahan ada rezekinya pengen masuk ke K3 yaitu ntar jadi TOT. Ada yang tahu TOT? Training of Trainer. Jadinya ntar saya yang ngajarin pelatih gitu. Target saya umur 27 itu saya sudah mampu sertifikasi itu. Jadi kalau ini udah bahasa ke pekerjaan ya kalau nama di pekerjaan itu HSE atau apa ya namanya engineering atau apa ya tim K3 itu ntar saya yang melatih. Jadi misalnya teman-teman ini setelah lulus ada yang berminat K3 itu bisa tuh. Nah, disitulah kita mainnya, main bisnisnya. Ya, di situ juga ada etikanya. Ya karena apa kejujuran nomor satu. Meskipun saya bilang bla 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 bla, harga nggak sesuai mental, gitu. Jadi lumayan sulit. Cuman karena saya potensi saya di dalam pembicaraan, yaitu karena dari senior senior gitu kan mengajak saya, akhirnya pada percaya. Ya, untuk pengalaman saya menjadi trainer ya di Kabupaten Tangerang, mungkin PT Cinglu ada yang tahu nggak? Cinglu, Torabika, Mayora, itu saya pernah. Terus kalau rumah sakit yang orang Balaraja pasti tahu ya RRD Tobat, saya pernah ya. Terusnya yang paling wah ya menurut saya ya ini pengalaman saya pernah kemarin baru bulan kemarin saya ngisi materi 3 jam di Menara Matahari Lipo. Ada yang tahu nggak? Sebelah UPH. Itu ada menara tinggi tuh di lantai 17. Saya memberi materi namanya MKKG, Manajemen Keselamatan gedung, gedung tinggi. Ini termasuk gedung tinggi nggak? Gedung tinggi adalah lantai 4 ke atas. Ini lantai berapa Raharja? 5. Itu termasuk udah tinggi. Kalau tinggi proteksinya harus lebih lengkap. Ya. No, itu apa tuh? Smoke detector apa bukan tuh? Ya, soalnya di sini ada sprinkler. Soalnya kalau udah keselamatan tinggi, bagaimana nih? Misalnya teman-teman lagi di lantai atas, ya, misal ngerjain apa tuh namanya? Yang itu
panel surya, tiba-tiba ada gempa. Apa yang teman-teman lakuin? Ya kan? Misalnya ada kebakaran, teman-teman di lantai 4, kebakaran di lantai 3, apa yang teman-teman lakuin? Mau lompat, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu saya belajar tuh. Nah, saya 3 jam ngasih materi, ya alhamdulillah kalau dibilang duitnya mah. Ya, 2 kali lipat, bisa berapa kali lipat itu. Saya di Menara Matahari, terus saya ada videonya. Oke, next. Biar mempercepat waktu ya. Nggak apa-apa, saya pengen teman-teman di sini aktif. Ya, karena waktu saya sebentar, nggak apa-apa sharing. Atau misalnya setelah ini, atau mungkin ntar waktu saya masuk kampus lagi, nggak apa-apa sharing. Misalnya potensi teman-teman di mana. Ya, kalau dibilang lowongan ya saya kadang-kadang banyak lowongan nih. Karena teman-teman saya itu bukan teman seangkatan semua. Teman saya itu HRD, ya HSE gitu kan dari perusahaan-perusahaan gitu. Dan kebetulan juga saya pernah saya juga kerjasama dengan Pak Victor Hotel Episode. Ya, saya yang diajak kerjasama dengan Pak Victor tentang proteksi. Waktu kemarin saya ngangkut tuh 200 lebih tabung pemadamnya gitu ya. Cuman nggak tahu rencana mungkin dari Pak Victor ya. Kalau Pak Victor ada, ya kalau bisa kita mengadakan training namanya MKKG, ya, yaitu manajemen keselamatan gedung ya. Nah ini dasar-dasar saya. Jadi kenapa kalau di main bisnis ya? Karena kemarin tuh ada kasus di kita, ada pemadam gadungan, ya. Nah ini ada hukum-hukumnya nih. Misal teman-teman nih yang punya bisnis, ya. Kalau misalnya bisnisnya ada dasar hukumnya, pakai. Karena kenapa? Pengalaman saya datang ke perusahaan, saya takut-takutin dengan dasar hukum. Akhirnya mau dia beli barang saya. Ya karena kalau proteksi kebakaran kan ini. Nah saya tanya nih, ini dapat hadiah ya. Bedanya apa kebakaran itu bencana atau bukan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa alasannya? Bukan, karena itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Kebakaran ada sebabnya. Listrik Hmm. atau kayak misalkan percikan api dari kebakaran. Ya, nah bedanya apa? Kata dibilangnya enggak. Nah, enggak kan? Kebakaran itu bukan bencana. Nah, bencana itu apa? Kebakaran itu apa? Ada yang kepikiran nggak? Kan biasanya kita ada bencana kebakaran, ada bencana banjir, ada bencana gempa bumi, Bencana dari alam. bencana dari alam. Hah? Kalau kebakaran itu juga dari alam. Belum tentu juga dari alam. Ya, lumayan lah ya. Nanti bisa diambil tuh ya. Satu. Nah, jadi kebakaran itu bukan bencana. Ya, makanya kalau di kita itu kalau misal teman-teman ya, misal di rumahnya ada yang tetangganya kebakaran apa-apa, dia itu nggak dapat bantuan. Yang dapat bantuan tuh apa? Yang kena puting beliung, banjir, gempa bumi. Tapi kalau kebakaran nggak dapat karena apa? Kalau kebakaran itu kelalaian dari kita diri sendiri. Ya contoh nih, di sini nih, di AI aja nih ya, di ruang ini nih, ada berapa puluh orang. Sedangkan di sini ada alat safety atau tidak. Kalau misal kebakar, kalau tidak ada asuransi, itu tidak bakal bisa ditanggung oleh negara atau Pemda. Nggak bisa. Gitu. Ya kan ini banyak listrik ya. Biasa kalau rumah itu kebakaran dari listrik. Ya. Nah, misal ini ruangan ini terbakar, misalnya dari Pemda itu tidak bisa memberikan bantuan. Karena kok kebakaran itu dari kelalaian kita. Kalau bencana biasanya itu sudah mengetahui karena di kita tuh ada namanya BMKG ya. Di HP masing-masing biasa ada tuh kalau habis gempa, bread keluar. Ya. Kemarin juga sama saya ke Cianjur waktu itu gempa tuh ya. Ikut Cianjur tuh sama Rosit ya, Rosit tuh. Kak Rosit ya, dia ke Cianjur gitu kan. Yang gempa. Ya. Oke. Nah, next. Nah, tugas pokok kita next aja. Saya percepat ya, next. Next. Nah, ya. Faktor akibat kebakaran. Maka dari itu, teman-teman di sini mungkin kan nggak selamanya di kampus, pasti ke rumah ya. Nah, karena akibat kebakaran itu sangat banyak. Makanya saya sangat menyayangkan kalau ada kebakaran. Dibilang mah kita senang kalau ada kebakaran. Karena kita kerja. Ya, keluar. Kebetulan saya ditugaskan itu, SP saya itu jadi driver. Tahu driver nggak? Nah, yang nyupir mobil pemadam tuh. Ya, jadi seru tuh saya ngebutan tuh. Ya, dulu saya sama 3 tahun, 2 tahun saya, setahun itu saya jadi fighter. Fighter tuh apa? Saya paling depan. Misalnya ada kebakaran kemarin tuh yang orang tiga raksa, ada orang tiga raksa? Nggak ada ya? Ada orang Tenjo ya, itu ya. Nah, itu di Millennium kemarin kebakar sama Torgas. Tahu sama Torgas nggak? Biasanya dilewat tuh di jalan tuh truk-truknya tuh. Sama Torgas yang jual nitrogen, oksigen itu yang buat di rumah sakit tuh. Nah, itu terbakar. Belakangnya pabrik oli. Itu meledak-meledak itu benar-benar meledak tuh depan muka saya tuh. Meledak-meledak. Dor, dor. Bener kayak di film-film itu bener. Ternyata.
faktor kebakaran itu ya. Nah, yang pertama adalah kerugian ya. Pasti ada kerugian akibat kecelakaan luka bakar. Nah, kalau teman-teman luka bakar, ya ini kita sharing biasanya perempuan yang masak-masak nih, kena minyak. Obatnya apa? Biasanya orang dulu Pepsodent ya atau apa kopi ya kan air garam atau apa. Sebenarnya salah. Di apotek tuh banyak namanya bioplasenton. Ya, obatnya bioplasenton. Nah, biasanya di eh, apa namanya di kotak P3K itu ada tuh ya, bioplasenton namanya ya. Hilangin nyawa dengan lapangan kerja, PHK ya kalau untuk karyawan. Ya kalau kita mungkin libur. Ya. Nah, oke next. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi nih, ya. Apa sih itu kebakaran? Ya. Bayangkan teman-teman depan kita ini adalah kebakaran nih. Apa sih yang teman-teman ketahui definisi kebakaran? Nggak apa-apa, angkat tangan aja, nggak usah takut. Apa Sahdan? Lihat Google lah. Apa? Adalah terjadinya aksi yang tidak dikehendaki. Nah, itu kalau misalnya Sahdan ngomong seperti itu, contohnya apa? Ayo yang perempuan, Bisgen 3, Bisgen 2, Bikin satu. apa? Contoh kebakaran nggak tahu? Gas meledak. Ya. Gas meleduk. Jadi sebenarnya ya pasti ada pertanyaan yang mungkin teman-teman udah nonton berita ya. Ada namanya meledaknya gas LPG ya. Nah, sebenarnya itu gas LPG itu tidak akan meledak ya. Karena kemarin di Telaga Bestari di Kampung Sarongge saya madamkan kebakaran itu ada gudang tabung gas, itu ada 50 tabung gas, itu sama sekali nggak meledak. Kecuali dia bocor. Kayak yang waktu di Samator Gas atau di pabrik Cukang Gali, pabrik helm karena banyak thinner. Ya, itu ada tuh meledak-meledak tuh. Ya, kalau di gas itu dia tidak akan meledak karena apa? Dia sudah SNI yang tabung gas 3 kilo itu yang biasa di rumah ya. Nah, kenapa dia bisa meledak? Karena di dalamnya itu ada gas. Gas itu seperti air. Dia akan menyerupai wadahnya. Makanya teman-teman di sini pernah kali ya beli nasi goreng atau gorengan ya. Pernah nggak ngelihat tabung gasnya itu berada di gerobak terus ditutup gerobaknya? Pernah nggak? Ditutup apa dibuka apa di luar? Iya, tapi ada nggak yang ditutup? Ada. Nah, misalnya ada, itu ada potensi untuk terjadinya meledak. Tapi tabungnya nggak meledak. Nah, biasanya ini permasalahan nih kalau ada kebakaran rumah. Ada dua permasalahannya. Entah konsleting listrik, entah kebocoran gas. Saya sebutnya kebocoran gas. Karena yang meledaknya itu adalah gasnya, bukan tabungnya. Karena setiap kebakaran dapur atau apa tuh saya masuk itu waktu zaman saya fighter, tuh saya masuk api kanan kiri saya masuk, ya saya ambil tabung gasnya saya lempar keluar. Karena apa? Kalau saya lempar keluar juga nggak bakal meledak. Mau saya banting-banting berkali ini nggak bakal meledak. Beda dengan korek gas, ya. Korek gas ini yang cocok nih, yang perokok ya. Kalau ini dilempar, ini akan meledak. Kenapa? Lihat ada gasnya. Dan ini dia plastik yang nggak sesuai SNI, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang ledakan itu tersebut dari gasnya bukan tabungnya yang bolong ya. Oke, next. Nah, kebakaran adalah nyalanya api yang tidak dapat dikendalikan. Sadar nanti ambil ya. Nyalanya api yang tidak dikendalikan yang dapat mengancam jiwa dan atau benda. Ya, saya tanya nih khusus untuk laki-laki ya. Di sini yang perokok siapa? Bisgen 2, Bisgen 3 angkat tangan. Bisgen 1 ngerokok semua. Angkat tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa angkat tangan. Saya pengen tahu. Aku ke. Nah, 1. Nggak apa-apa, berani bagus. Ada lagi yang di luarnya perokok. Nah, ya misalnya yang ngerokok kita bayangkan ngerokok ya atau yang perempuan orang tuanya ngerokok ya. Nah, misalnya saya ngerokok bakar Sampurnamil ya. Ah, ya karena rokok saya Sampurnamil. Ya, Sampurnamil. Kan slim dia ya. Kita bakar ya, kita bakar. Gak apa-apa kan ini ya, nggak ada ini ya. Ya, misal kita nyalakan, saya bakar. Nah, itu kebakaran apa bukan?
Iya. Siapa yang berani menjawab pakai alasannya? Ya, nggak apa-apa. Hah? Kenapa? Karena disengaja. Ada lagi? Udah cukup? Nah, misalnya saya ganti rokok saya jadi kretek. Ya, Samsu kretek. Ya, Samsu kretek. Nah, pas saya bakar, pas saya isep, kan bisa bunyi tuh, ya kan? Tek, 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 tek. Barannya jatuh ke baju saya nih. Kebetulan baju saya bolong nih. Ya, termasuk kebakaran atau enggak? Iya. Ya, Hah? Kenapa? karena nggak, Lihat di sini ya. Nyalanya api yang tidak terkendali sehingga dapat mengancam jiwa dan harta. Jadi kalau misalnya teman-teman masak mie itu termasuk kebakaran atau enggak? Karena dikendalikan. Jadi simpelnya seperti itu. Ya. Kalau misalnya rokok kebakaran berarti harus dimatiin dong. Ya. Karena biasanya tuh kita pernah mendengar itu ada namanya api kecil itu teman, api besar itu lawan. Ya, itu sebenarnya salah. Karena meskipun api kecil harus kepada. Oke, next. Nah, flashover ya, bisa dibaca. Jadi kemarin waktu saya pendidikan di Kemenaker ya di Citra Raya itu saya belajar awal mulanya terjadinya nyalanya api. Jadi ternyata api itu nyala dalam hitungan 10 detik. Ya. Kalau rumah terbakar itu diperkirakan waktunya 3 menit 10 detik. Sedangkan SOP-nya pemadam dari posnya itu adalah 15 menit. Bagaimana? Ya kan kalau pakai logika kan nggak nyampe, ya kan? Pemadam datang 15 menit, tapi kebakaran rumah habis hancur itu 3 menit 10 detik. Maka dari itu harus ada namanya pertolongan pertama, ya kalau di bahasa medisnya ya. Nah, oke, next. Ada video nggak di sini? Nah ya, videonya lain. Mana yang lainnya? Yang lainnya gimana? Mana, Cuk? Oh, kelihatan. Ya, nah ini apa? Dicoba ngebakar satu sofa. Ini rumah nih ya. Bisa di sini ada menitnya nggak? 16 detik alarm itu bakal nyala ya. Itu tuh smoke detector ya, itu smoke detector bukan tuh. Itu bakal nyala tuh ya selama 16 detik. You can see how fast it's beginning to spread. Now the corner cap is becoming involved. Cap involved. Oh, ngelek-ngelek sih. Dari Zoom ya. Nah, 1 menit api itu sudah sebesar ini. You can flames. Ngelek ya. In just a second, that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the structure. Ini dipercepat. Nah, dalam 3 menit 10 detik dia api akan membesar. Ya, harus segera kita padamkan. Sebenarnya mademin itu saat itu tadi 16 detik pertama itu kita harus sudah bisa memadamkannya. Ya, nanti saya ada videonya cara-caranya. Sedangkan SOP pemadam itu adalah 15 menit sampai ke TKP. Ya. Saja ya. Ini yang mana? Oh, ini sama aja. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tentang kebakaran? Kebakaran hutan. Nah, kebetulan di wilayah Kabupaten Tangerang ini ya, khususnya tuh biasa di daerah Rajak ya. Orang-orang Rajak nih. Ya, biasanya di itu kalau di kita itu nggak ada hutan, tapi adanya Pak Ilalang. Ya, tahu ilalang nggak? Nah, biasanya di situ adalah tuh timbul kebakaran. Ya, bagaimana cara memadamkannya? Ya, kalau misalnya petani, ya biasanya itu dia itu di apa ya namanya ya?
dipisahkan. Jadi misalnya ada api dibikin kayak tembok gitu, tapi digali, dibikin selokan. Nah, di situ dia akan kebakar sendiri, dia kebakar tapi tidak akan menyebar atau merambat. Ya. Nah, kalau misalnya itu ya pakai air juga bisa. Ya. Jadi kalau kebakaran di kita, kalau kebakaran hutan kayak di Kalimantan atau apa-apa, itu harus harus benar-benar bisa pakai helikopter. Ya, kalau di kita belum ada kayaknya helikopter ya. Paling di Jakarta itu adanya mungkin robot dia pakai drone. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup nggak itu siapa? Cukup. Ada lagi? Saya lanjut ya. Nah, sifat api ya. Nih, ya bisa dibaca ya. Definisi api adalah suatu reaksi kimia yang diikuti oleh evolusi cahaya dan panas. Oke, bisa diperhatikan teman-teman ya. Nih, saya ada korek ya. Tolong perhatikan teman-teman ya. Saya ada korek. Saya nyalakan ini korek. Ya, keluar api. Api ini menghasilkan apa? Panas. Masa menghasilkan menghasilkan panas. Terus menghasilkan kalau ada api ada asap ya. Nah, kenapa ini nggak ada asap? Karena apinya masih kecil. Tapi kalau ada api besar, ya di teorinya itu api besar itu tandanya asapnya hitam. Ya, kalau sudah asap putih itu tandanya sudah padam. Ya. Nah, bedanya nyala api dengan api pembakaran. Ya, oke. Next. Nah, yang tadi udah saya sampaikan teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada yang berminat menjadi K3, ya. Nah, ini nih pelajaran paling gampang nih. Kalau di K3 kebakaran, teman-teman hanya hafalin ini aja nih, pahamin ini nih. Ya, triangle of fire, yaitu segitiga api. Jadi timbulnya api karena ada 3 unsur ini. Yang pertama adalah panas, bahan, dan oksigen. Saya tanya, di ruangan ini ada nggak? Bahan ada nggak? Ada Apa bahannya? kayu. Kayu. Ini sofa, kursi. Di sini yang di sini, masa ada bambu? Bangku. Ada lagi plastik, kaos, ya kertas, ya banyak ya. Oksigen ada? Ada. Ada ya oksigen. Panas? Enggak. Panas? Enggak ada. Ada nggak di sini panas? Enggak. Nggak ada. Saya tanya, saya ibaratkan panas itu misalnya nih teman-teman tidur malam biasa sambil ngecas HP nggak? Nah, pas bangun-bangun dipegang tuh casannya panas ya. Nah, itu dari mana panasnya? Dari listrik. Listrik itu termasuk sumber panas. Ya. Ini kayak proyektor nih. Ini proyektor, kalau kita pegang ini udah panas. Ya. Tapi kenapa ruangan ini nggak terbakar? Ada yang bisa jawab? Ah? Nggak ada oksigen. Lu nggak bisa hidup di sini. Nggak ada gas. Yang ini nih, 3 unsur ini kan ada semua. Kenapa ruangan ini nggak kebakar? Hah? Nggak ada api, betul. Karena titik panasnya tidak muncul. Panas ada, tapi api ada nggak? Iya, itu jawabannya. Ya, oke. Nah, untuk oksigen, ya, karena api ini itu seperti makhluk hidup. Kalau dia tidak ada oksigen, dia tidak bakal hidup. Tapi dalam catatan, oksigennya dari 15% atau 16% sampai 21%. Ya, kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya sudah membuktikan. Ibaratkan ya, ini lilin, ya, lilin, lilin kita nyalakan, kita tutup pakai gelas, apinya bakal mati atau tidak? Nanti. Bakal mati atau tidak? Nanti. Hah? Enggak, kenapa? Bang Pakih. Kan di sini sudah diberitahu nih, ya. Kalau ditutup pakai gelas, ya api itu akan mati. Karena kenapa? Nggak ada Oksigen. oksigen. Ya, bisa di next. Mana sih? Nah, ya di dalam udara, ya. Oksigen. Nah, minimal Ini itu siapa? 16%. Ya, sama manusia juga. Karena dulu saya pernah rescue di Sindang Jaya, ada sumur, ya. Pengalaman saya sumur, ternyata di bawah itu ada kucing jatuh. Ya, kita ingin melakukan penyelamatan. Nah, sebelum kita turun ke bawah, itu kita tes dulu pakai lilin. Ya, kita tes pakai lilin, kita jatuhkan. Misalnya apinya mati, berarti nggak ada oksigen. Ya, tapi kalau apinya masih nyala sampai dasar, berarti ada oksigen.
Jadi gampang, misalnya teman-teman amit-amit ya terjadi kebakaran gitu kan, berarti setidaknya sudah tahu ya. Nah, oke, next. Nah, maksud saya seperti ini. 21% oksigen ini minimal kita bisa napas. Ada yang punya asma nggak? Ya. Nah, ya, Kevin. minimal. Nah, kalau sudah turun 18%, api akan sedang, akan bentar lagi padam. Kita juga bentar lagi padam. Oke, ya. Nah, pas 15% kita udah mati nih. Ya, nggak ada oksigen, api juga mati. Ya. Makanya kalau ini kebakaran itu dia itu harus apa? Kita tutup oksigennya. Ya. Oke, next. Ya, next. Next langsung aja. Nah, ya klasifikasi. Ya. Oke, bisa diperhatikan ya. Nanti terakhir saya kasih pertanyaan, nanti ada hadiahnya. Ya. Hadiahnya bukan yang itu mah ecek-ecek. Ya. Oke, klasifikasi kebakaran. Nah, di kita itu ada 3 ya, mungkin yang harus diketahui oleh teman-teman. Ada 3. Nah, ada namanya A, B, dan C. Ya, oke, next. Yang pertama adalah A. A adalah benda padat. Ya, ini yang sering kita temui benda padat ya. Nah, contoh kayu, kertas, plastik dan lain-lain ya. Bahan pemadamannya air, busa dan resincal powder. Di sini nggak ada nih ya, ada apar ya. Nah, di sini bolehlah kita pakai air ya. Tapi ingat teman-teman, ubahlah persepsi kita. Saya juga baru tahu waktu saya masuk pemadam, air itu nggak selamanya memadamkan api. Ya, karena kenapa? Kalau misalnya minyak kita siram pakai air, kebakaran minyak, dia akan membesar apa akan padam? Kenapa? Tidak menyatu. Kalau di kimia atau di fisikanya ya, air dan minyak itu masanya itu lebih berat air. Ya, jadi minyak itu bakal di atas. Ya, jadi seperti itu. Pas kita siram dia akan makin membesar. Next. Nah, yang B ini adalah cairan atau gas yang tadi kita bicarakan ya. Nah, cara pemadaman bagaimana? Pasir, busa, dan apar. Ya, saya tanya. Di sini kan pasti sering ya ke SPBU ya. Apakah di SPBU ada hidran? Ada yang tahu hidran? Hidran nggak tahu hidran? Ya, yang buat yang pilar merah yang bisa di jalan-jalanan tuh. Nah, itu bisa ngeluarin air buat pemadam, itu isinya air. Apakah di SPBU ada hidran? Di mana? SPBU mana? Semuanya ada. Boleh di searching hidran ada nggak di hidran ada nggak di SPBU? Kan tadi udah saya beritahu kan, air kalau ketemu dengan minyak apa yang akan terjadi? Misalnya SPBU kebakaran, kalau kita pakai air berarti Gede. ya kejadian kayak di Jakarta itu kan. Nah, jadi makin besar, makanya ada namanya pasir. Biasanya di SPBU adanya pasir. Ya mungkin teman-teman nggak pernah ya. Kalau ngisi solar, saya biasa ngisi solar tuh mobil saya tuh. Ya makanya ada di TikTok juga ada kan pertanyaan kayak mobil pemadam itu ngisi bensinnya di mana? Ya kan sama aja di SPBU. Ya paling tapi kita mah saya mah kalau saya asal nyerobot aja mau ada orang antri saya duluan. Saya biasanya begitu. Ya, nah makanya adanya pasir. Biasa kalau tumpahan bensin nih atau solar itu biasanya dihilangkannya pakai pasir. Ya, oke, next. Nah, C ini listrik. Nah, bagaimana Kak? Misalnya kebakaran listrik. Sedangkan kalau kita pakai air bisa nggak dipademinnya? Listrik Enggak. bisa nggak dipademin pakai air? Nggak bisa. Terus bagaimana kalau kebakaran di rumah? Benar sih, benar. Cuma kan tadi SOP-nya kita 15 menit, Bro. Cuman tadi di video tadi kita belajar bersama, itu kebakaran rumah habis, benar-benar habis 3 menit 10 detik. Kalau kita pakai logikanya gimana, Bro? Berarti mademin sendiri dulu kan sampai nunggu mobil pemadam. Bagaimana kalau misalnya, nih, ibaratkan misal amit-amit ya, ruangan ini nih, kan banyak listrik ya, terbakar. Sedangkan rekan-rekan nggak tahu cara penanganannya. Taunya pakai air. Gimana? Ya. Ya kan belum tentu saya kuliah. Ya kan? Nah, yang pertama nih, ya teman-teman yang di belakang tolong dengerin ya, Bisgen 3 ya. Tolong dengerin ya, adalah etikanya ya. Oke.
Nah, apa namanya? Misalnya ruangan ini terbakar, ya listrik ya bro. Tadi kan nggak bisa air ya. Misal rumah ente ya amit-amit kebakar ya, amit-amit. Ya, bagaimana cara mademinnya? Ya, bisa tuh diturunin dulu panel listrik. Tahu panel listrik MCB tahu nggak? Ya, diturunin. Ya, saat dia turun, listrik sudah tidak ada, kembalilah dia ke klasifikasi A. Apa itu tadi klasifikasi A? Padat. Padat, baru bisa pakai Air. jadi gitu, bro. Ya, misalnya kayak itu pernah lah mungkin ya stop kontak kan kebakar tuh. Cabutlah stop kontaknya misalnya, disiram pakai air nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya stop kontaknya masih nyambung ke listrik itu nggak boleh. Ya, Ntar kesetrum. oke. Next. Nah, langsung video aja nih. Nah, ini kebakaran di Rajek ya di Kongsi Baru di Cadas. Ya orang tugasnya di situ. Ini kebakaran limbah ini. Wih, banyak masuk TV. Ini kalau nggak salah itu deket Kukun deh, deket lampu merah Kukun. Pin, rumah lu, Pin. Pin, Pin, rumah lu. Paling mah ruang sofa ini pakai limbah. Iya, ruang sofa ya? Ruang sofa. Ruang sofa. Nah, yang Kukun kan kalau dari Papua nih, Kukun belok kanan. Nah, deket situ. Arah Batu. Iya, arah Batavia. Pasar. Lu gimana? Ngelek anjir. Udah lah. Nah, ini pakai topi tuh. Udah lanjut aja. Gede banget tadi. Nah, masih begini-gini pernah masuk TV kita juga ya. Pernah masuk TV. Kalau cuma ngomong kayak gini. Wajar lah namanya kebakaran muka cemong mah. Ini saya udah jadi driver kayaknya, operator mobil itu tuh. Jadi teman-teman ya lupa ya, misalnya di sini kan mungkin mayoritas orang kota ya, kota atau bukan wilayah kabupaten. Tapi kemarin saya diklat ke Bogor, itu keseluruhan entah dari ambulan, mau polisi, mau siapapun teman-teman mau manggil, mau nelpon secara gratis, itu kita ada call centernya di Indonesia yaitu 112. Ya telepon saja 112 itu tanpa pulsa ya, gratis. Cuman misalnya di wilayah kabupaten, boleh nanti langsung ke saya aja. Misal ada ular, ada sarang tawon, misalnya yang perempuan-perempuan yang pakai cincin nih, cincinnya nggak muat, itu mau ke rumah sakit pun ditolak. Ya, iya, silakan aja coba. Pasti nanti suruhnya ke pos pemadam terdekat. Ya, karena di rumah sakit itu nggak ada peralatan untuk ngebuka cincin yang terjepit. Terus saya pernah pengalaman juga tuh, kemarin tuh masih anget-angetnya. Di Alfamaret ada orang Suparna Sutra itu yang Alam Sutra, dia beli voucher 500.000. Ternyata sama kasirnya jatuh ke dalam rak. Itu saya dipanggil itu, suruh ngambilin voucher harganya 500.000 di bawah rak. Padahal tinggal kita jongkok gitu ya, tangan masuk dapat. Tapi apa perlu ke pemadam, gitu kan? Terusnya juga saya pernah kalau kejadian aneh-aneh tuh dulu tuh itu tuh di Kalimati tuh. Ya, wah tahu emang rumahnya di mana? Oh Wisma. Ya di Kalimati tuh ya, yang tahu Kalimati. Itu saya ditelepon, katanya itu ada cewek jam 1 malam itu minta tolong ke saya, katanya suruh samperin, katanya suruh bawa mobil, suruh nyalain sirine. Kenapa? Katanya ada orang yang ngikutin. Iya, pertanyaan saya kan siapa? Polisi ya, ya kan? Cuman nggak tahu dia udah laporan atau belum kan? Soalnya kalau pemadam dapat laporan apa aja kita jalan. Padahal tadi teman-teman lihat ya pendidikan saya, nggak ada tuh rescue, nggak ada tuh nolongin orang dikejar-kejar orang, gitu kan? Jadi saya itu dididik, pendidikan saya itu hanya tentang kebakaran, ya. Tapi saya itu menangani sarang tawon, menangani ular, menangani cincin terjebak. Kemarin juga sama tuh di Villa Tomang, ya. Itu dekat rumah si Jais tuh di mana Jais? Tomang. Tomang mana yang sebelah kiri City Plaza belakang tuh? Itu ada kucing di lantai 2 ya elah tinggal naik tangga jatuh ambil itu kudu manggil kita. Sedangkan dari pos saya ke situ setengah jam. Belum aja. Berarti saya nggak habis pikir ya orang-orang kota bumi itu ya. Maaf ini ada orang kota bumi ya.
Maksudnya itu kuncinya. Cuma nih lantai 2, tinggal kita naik tangga gitu ya. Naik ambil. Tapi kudu manggil saya dan nunggu saya itu setengah jam. Gitu. Ya Allah kata saya hujan-hujan gede lagi kata saya. Gitu kan. Ya banyak lah ceritanya ya yang aneh-aneh karena bener gara-gara TikTok sih. Jadi apa aja itu kita dikerjain. Ya itu yang paling aneh saya di Kalimati tuh. Ya udah saya bawa mobil nyetir bawa Sirino. Emang sih rame gitu ya. Pada bubar semua tuh kan di situ. Ya. Nih. Nah, ini ada nih video. Ini ular berada di kloset ya. Kalau saya di pondok itu dulu sebutannya itu extra jos. Jadi ular itu keluarnya di jamban. Pas lagi kita lagi buang hajat, itu keluar tuh dia tuh. Ada ini kejadiannya. Ini kejadiannya nih. Jadi anaknya lagi berak katanya. Ya. Lagi buang hajat katanya ya ceritanya. Tiba-tiba nongol ular. Kepalanya segini nih gedenya. Ya makanya saya bilang juga kalau saya dulu di pondok sebutnya saya tan ekstra jor, jadi keluar gini doang. Ini di Balaraja nih kejadiannya di Villa Balaraja. Nah, ularnya ya. Jadi evakuasi ular kita akan disebutkan pada pecinta reptil untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali di habitatnya yang jauh dari ini. Gimana? Oke. Ya, terus kalau masalah hewan, ular, ya kita ular piton, ular kobra, biasanya itu hati-hati masalah ular kobra. Dan ada perbedaan king kobra dan kobra. Pengalaman saya paling besar itu di belakang pos itu di Cilongok itu, saya nangkap kobra itu 2 meter. Kalau kobra dia akan ngeluarin bisanya tuh, cerot gitu tuh. Ya. Oh, ada yang salah emang. Ada emang begitu. Nah, kalau King Cobra itu paling besar 4 meter. Yang kayak di Facebook atau TikTok itu yang di India itu King Cobra. Kalau King Cobra itu dia tidak bakal ngeluarin bisa. Tapi kalau yang Cobra, dia itu kecil hitam legam warnanya. Kecil hitam. Terus juga pengalaman saya itu di itu tuh. Orang Kota Bumi tuh yang di Amsterdam, itu ada perumahan tuh sebelah kiri itu namanya apa tuh? Saya pernah ini juga nangkep monyet di situ tuh. Amsterdam itu kan Amsterdam nih tengah nih. Nah sebelah kiri itu kayak ada perumahan atau apa tuh. Di situ tuh ada monyet gua tuh. Kacau ke. Ya, jadi sebenarnya sih saya juga kaget semenjak masuk pemadam itu. Kok apa aja dikerjain gitu kan. Dapat duit enggak tapi dikerjain, bukan tupoksi ya. Tapi karena apa? Karena siapa lagi yang akan bantu teman-teman di sini gitu kan. Makanya kadang saya juga mikir waktu itu pernah tuh kejadian di Pasar Sindang Jaya kalau nggak salah ya. Itu aneh saya bilang juga. Orang yang pemilik toko emas kekunci di dalam tokonya sendiri. Nah saya bingung. Itu kuncinya gimana gitu kan. Saya bingung di situ. Saya juga mikir, ini caranya gimana gitu ya. Terus saya mikir juga, ini orang kok bisa di dalam gitu sambil ngerokok santai aja gitu kan. Makanya kalau lagi kerja tuh ada aja ketawanya gitu kan. Lucunya itu lapor-laporan gak jelas. Ya, nah ini APAR ya mungkin beberapa sudah tahu ya. Kita kembali ke materi sebentar. Nah, APAR ini inilah yang saya bilang pertolongan pertama yang tadi misalnya di rumah. Nah, APAR ini hanya untuk api kecil. Nah, misalnya kalau api besar nih contohnya nih. Ini kemarin di PIK 2, atau PIK 2 enggak? Nah, di situ ada kawasan ya. Ada kawasan ini 2 bulan yang lalu ini security nih bawa tabung APAR nih dia ke jilat api. Jadi setengah badannya kebakar api ya. Nih, saya ulangin lagi ya. Karena kenapa? Itu sudah api besar yang tadi yang dibaca flash over. Masuknya oksigen yang berlebihan. Makanya timbullah ledakan. Ya. Nah, yang ini ya, yang hitam nih. Oh, langsung digulung aja. Nah,
Itu karena dia pakai apar. Seharusnya apa? Dia sudah naik tingkat, pakai hidran atau enggak naik tingkat lagi, manggil pemadam. Ya. Nah, ini korbannya nih. Ya. Ini korbannya nih. Jadi tuh ledakan-ledakan, jadi habis dia setengah badan. Itu kayaknya 70% luka bakar. Bajunya sampai bolong di belakangnya tuh. Saya juga pernah kejadian tuh di mana? Dari Alfamidi itu kan Bumi Indah tuh naik tuh nanjak. Ada Alfamidi sebelah kiri, lurus lagi tuh namanya apa? Villa Elok ya? Iya. Taman Elok ya? Nah, Taman Elok itu ada namanya tuh rumah makan Padang tuh. Kebakaran dia karena kan rumah Padang kan gede dia. Nah, disiram pakai air. Nah, yang nyiramnya itu kebakar itu pemiliknya itu 70% apa 80% itu. Dibawa langsung ke rumah sakit apa tuh Primaya ya? Yang itu tuh kan. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi udah saya cerita juga ada beberapa perusahaan yang besar yang mungkin pernah saya latih. Maka dari itu saya kadang itu nggak bisa masuk ke kampus atau mungkin Zoom saja karena 2 hari itu kadang saya mencari rezeki lain. Ya, jadi trainer lah. Ya, jadi trainer di beberapa perusahaan dipanggil gitu untuk menjadi trainer. Ya, ini misalnya kita pemadaman tradisional ya, yang untuk di rumah. Nah, ibaratkan itu adalah wajan atau kompor ya. Nah, saat tertutup seperti itu, apa yang kita hilangkan dari 3 unsur tadi? Oksigen. Jadi cara untuk itunya berarti yang kita tutup oksigen. Itu saya pakai air atau tidak? Enggak. Kan itu saya pakai karung. Emang nggak ngeliat karung itu segede gitu? Itu dibasahkan. Kalau pakai air berarti kita nyiram. Beredar ya. Oke. Nah, next. Nah, ini apar ya. Nah, saya lagi nemenin yang perempuan nih. Apar sini nggak ada apar ya di sini ya. Tuh, apar powder keluarnya seperti itu ya. Cara mademinnya tinggal disemprot aja dia lebih gampang. Oke, next. Terus juga saya melatih di beberapa puskesmas ya, puskesmas Sukatani Rajek. Ini saya puskesmas Sukatani Rajek nih yang sebelah kiri ya. Saya jadi trainer di puskesmas, di rumah sakit. Kalau di kampus ya baru kali ini saya di kampus nih. Nah, ini dokter-dokter nih saya ajarin dokter-dokter. Ya, tentang masalah apar. Nah, kalau ini saya latihan P3K. Ya, P3K bagaimana caranya kita nolongin orang patah tulang. Ya, cara nolongin orang luka kebakar, cara tolongin orang apa namanya kejepit apa gitu kan. Saya pernah itu tuh anak kecil tuh kejepit pintu Alfamaret nggak bisa kebuka. Makanya saya juga aneh itu. Pintu Alfamaret itu yang dorong tarik itu dia bisa kejebak gitu, kejepit segini nih. Ya itu pesertanya 80 orang. Nah next. Nah ini saya training di itu Menara Matahari Lipo Karawaci. Pesertanya 80 lebih. Saya ngisi, nah ini nih SCBA nih, saya ngisi nih, saya jelasin semua nih. Ini fire protection, ini SCBA, ya ini baju anti api, ya SCBA itu ntar kita pakai itu masker apa, jadi kita bisa masuk ke dalam ruangan yang nggak ada oksigen. Nah next, ya ini foto-foto bersama saya, ya ini nih Pak Sarwo ini yang pengelola gedung Lipo, ya Lipo Karawaci, ya. Jadi saya sendiri. Ya, padahal umur saya 21 tahun, tapi saya memberi materi ke orang yang sudah hampir seumur orang tua saya. Nah, disitulah maksud saya emang yang saya bilang itu kalau kita main bisnis dengan umur kita yang masih muda,
untuk menawarkan kalau saya itu tidak memakai online. Jadi door to door. Jadi orang itu langsung melihat fisik saya. Oh, ini orang masih muda. Ya, kadang gitu. Apa cobaannya ya? Mungkin kalau kita pakai online itu lebih mudah karena orang itu tidak melihat siapa yang punya. Tapi kalau door to door, orang-orang itu bakal menilai kita itu masih muda dan tidak punya pengalaman. Ya padahal kalau kita punya pengalaman kita kan bekerja. Makanya sekarang di perusahaan-perusahaan itu pasti ada lowongan, pasti sudah berpengalaman 2 tahun di bidang ini. Padahal kan kita ini juga ingin bekerja untuk mendapatkan pengalaman, ya. Nah, di sini juga sama. Dari pihak Lipo juga awalnya kaget lihat saya, kok saya yang dipilih, gitu kan? Ternyata apa dari senior-senior saya, komandan saya itu pada nggak bisa karena ada acara, jadi saya yang diperintahkan. Ini umur saya 21 tahun, ya. Tapi saya sudah membawakan materi 3 jam di Menara Matahari yang pesertanya 80 orang. Ya, yang ini 3 orang ini nih, ini dari Lipo mana? Bekasi apa itu ya? Cikarang ya? Ada lagi kan Lipo itu ya. Nah, mudah-mudahan ya saya minta minta bantu doa juga. Bulan ini juga saya lagi mengajukan mau latihan P3K di Lipo ya. Jadi Lipo Karawaci nanti saya menjadi training kembali 2 hari menjadi training P3K pertolongan pertama ya. Jadi bisa teman-teman nih di sini nih ada yang punya sakit jantung ya. Nah, nanti caranya gimana tuh? Misalnya lagi kambuh, ya asma. Nah, ya, ada ocit ya. Bulan. Itu kalau udah akhir ya. Next. Ya ini kalau kita pakai karung ya, ini saya di pelatihan saya di di Ujung Kulon. Ya, jadi enaknya sebenarnya enak kita kalau jadi trainer. Ya, makanya daripada jual-jual produk ya, mending kita jual omong. Wah, enggak. Ya, mending kita banyakin ngomong. Ya, haus seret doang, tapi duit lancar. Pengalaman saya dipanggil ke perusahaan yang ada di Cikarang. Ya, itu enak banget. Hotel dibiayain, makan dibiayain, transportasi dibiayain. Pas pulang, bawa duit lagi. Ya, enaknya jadi trainer. Ya, cuman modalnya kita harus teliti ya, harus banyakin pengalaman untuk berbicara di depan. Ya sebenarnya gampang, makanya saya bilang saya itu lebih deg-degan di sini karena apa? Di sini itu saya kenal gitu ya. Meskipun yang Bisgen 3, Bisgen 2 mungkin saya ada yang nggak kenal nama, tapi kan kita pasti bertemu terus ya. Lebih deg-degan seperti itu. Tapi kalau ke orang yang apa namanya konsumen ya, kalau kita konsumen atau customer kita, itu tuh kita nggak ada rasa deg-degan kalau kita percaya diri. Maka dari itu eh, teruslah latih potensinya ya buat teman-teman dan etikanya juga ya jujurnya ya produknya juga harus berkualitas ya. Nah, oke, ini saya di Ujung Kulon juga sama apa penginapan, makan, balik-balik juga bawa duit ini di sini. Liburan juga itu ke pantai itu, Cibaliung ya. Nah, ini di Cinglu nih. Ini di Cinglu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ntar habis ini saya mau nanya ntar dapat hadiah. Tadi udah berapa tadi yang dapat S? Udah ya, Sahdan ya, berdua ya. Dapat lagi itu ya, 3. Masih ada tuh saya beli 10 tuh. Dari pengenalan pertama kan. Ya. Gimana cara pengenalan pertama kalau misalkan orang tiba-tiba tag gitu olahraga. Heart attack tuh maksudnya apa nih? Jantung. Serangan jantung. Serangan jantung. Nah, misalnya ya kita kronologikan ya. Kita kronologikan misalnya ini alun-alun Tangerang nih ya. Misalnya bundaran nih. Ya, pasti kan banyak ya kalau kita lari kan pasti banyak orang. Misalnya orang itu jatuh. Nah, kita kan nggak tahu dia serangan jantung atau enggak. Ya, lu tahu nggak dia serangan jantung? Enggak kan? Nah, cara nilainya itu bagaimana? Ada di ilmu apa di materi P3K itu ada namanya penilaian dini. Ya, waktu itu mungkin yang Bisgen 1 pada udah contohin ya si Jais tuh. Jadi ntar orangnya kita terlentangkan atau di sini siapa yang mau saya kasih contoh? Ya, cara penilaian dini. Jadi kita cek seluruh tubuhnya, nadinya, cara cek nadi ya. Ini boleh di tangan kiri ya. Jempol berada di sini kan ada tulang nih. Jempol di sini, 2 jari di sini. Ya, coba ya. Nih, seperti ini. Seperti ini nih ya. Nah, kalau misalnya dia 1 menit dapat 60 detakan, berarti sehat. Coba rasain teman-teman.
Kalau misalnya ada 60 per menit, ya berarti dia sehat. Kalau dia lebih dari 60 atau kurang, berarti lagi sakit. Kalau misalnya nggak, Kak, nggak ada, ya berarti masih dipertanyakan itu hidup apa enggak. Nah, kalau nggak ada, atau misalnya di leher, dicek lagi di leher. Ya, nah, jadi gampang. Misalnya teman-teman tuh sebenarnya tuh kalau kalau tahu sakit ya, kalau tahu ilmunya itu ya, tinggal dicek aja. Kalau nadi 1 menit nggak dapat 60 detakan, itu tandanya teman-teman ada penyakit. Terus dari pernapasan, kalau orang dewasa per menit itu 100 sampai 120. Kalau misalnya dari per menit rekan-rekan lebih, berarti jantungnya lagi meningkat, ya. Nah, kalau turun berarti ada masalah, entah punya penyakit apa. Nah, biasanya dokter tuh kenapa dia pakai stetoskop ke jantung? Apalagi kita sakitnya pas kabies. Tos kabies gak? Gudugan. Ya. Tapi dicek, lidahnya dicek, matanya dicek. Kenapa? Ya, padahal itu kan ilmunya ranahnya medis ya. Tapi di pemadam pun dijelaskan. Ya. Kenapa dia? Karena dia mendengarkan detaknya. Dia itu biasa 1 menit, gak mungkin dia lebih dari 1 menit. Kalau misalnya dia ngeceknya lama, dokternya mungkin nggak kedengeran kali budak atau apa tuh. Ya, 1 menit dia biasanya. Nah, terus dicek lidah. Di lidah juga bisa ketahuan, dari mata ketahuan kalau teman-teman lagi sakit. Ya sebenarnya nggak usah kita ke rumah sakit tuh. Misal tahu kita, oh keluhannya apa, keluhan tinggal ke apotek beli obat gitu. Ya. Nah, misalnya tadi kata si siapa Dimas ya, bagaimana pertolongan pertama untuk kena serangan jantung. Nah, ada di kita namanya itu RJP, resuscitas jantung paru. Jadi bagaimana caranya kita itu memaksakan jantung itu agar memompa kembali. Jadi misalnya ini orang sudah nadinya nggak ada, pas dipegang hidungnya nafasnya nggak ada, ya dadanya nggak naik turun, tandanya ini orang itu entah mati, entah pingsan, ya. Tapi kita nggak tahu sebelumnya dia serangan jantung, ya kan? Nah maka dari itu kita melakukan RJP namanya, ya, ya Bang Ocit ya, RJP, resuscitas jantung paru, yaitu tahu nggak teman-teman yang bisa lihat nih, yang di gini nih. Ya, ditekan dadanya itu. Nah, habis itu kita pakai pernapasan buatan. Nah, di sini salah pengertian. Pas saya telusuri, saya pelajari, namanya napas buatan itu tidak bibir antar bibir. Iya, tapi apa? Harus ada aplikasi. Entah kita pakai kertas. Ya, kalau di medis di ambulan biasanya udah ada ini. Kalau kita pemadam, kita tuh nggak ada tuh namanya oksigen. Kita bawanya air doang. Ya kan? Bagaimana cara ya? Dengan cara bantuan napas. Ya misalnya ke perempuan, kalau ke perempuan nggak mungkin bibir sama bibir. Sama cowok pun jijik saya juga. Ya. Belum tahu disikat gigi apa enggak kan gitu. Nah, ya kan makanya bisa pakai aplikasi misal kertas ya digulung, ditiup. Dan ditiupnya itu cuman hanya 2:1. Maksudnya apa? 1 detik 2 tiupan. Gitu. Ya, oke. Kalau RJP itu 120 per menit. 60 per menit. Ya, dilakukan dengan 2 orang. Ya, boleh di-share lagi kalau misalnya mau ini ke YouTube atau apa ya masalah itu. Misalnya dia nggak hidup-hidup, ya udah alamatnya gitu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ntar lu apa? Penasaran deh kalau beda-beda tuh ada yang kan kalau kecepatannya beda-beda. Kalau itu merupakan setelah juga kan kalau kita ada oksigen pakai kayak sarung tangan sudah saya tuh sudah Ya. Nah, yang pertama nih ya, ada teman kita yang nanya ya, saat terjadi kebakaran di pemadam itu selangnya itu ada 2, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, dan berapa tekanannya, ya, betul ya. Nah, di pemadam itu ada 2 selang, ada ukuran 1,5, ada ukuran 2,5. Nah, penggunaan 1,5 itu untuk nyemprot, ya, dengan tekanan, kalau kita sebutnya bar, bar itu adalah tekanan. Bar itu tergantung. Nah, saya ini sekarang jadi driver, operator. Nah, saya mengatur bar. Ya minimal orang-orang Asia minimal itu 6 sampai 7. Di atas itu manusia nggak bakal kuat. 1 orang ya. Kudu 2, 3, 4 yang megang. Tapi kalau luar negeri itu bisa 8 sampai 9.
tekanannya, hitungan angkanya ya. Nah, kalau untuk selang besar biasanya dipakainya untuk nyedot. Nah, pasti ada pertanyaan, mobil pemadam itu isi airnya air apa? Ya kan? Kalau di awal itu air bersih. Nah, biasanya saya nerima tuh anak-anak TK, anak-anak SD tuh pada seneng tuh dibanjurin tuh. Sekarang tuh lagi viral tuh anak SMA, mungkin di sini SMA ada yang dibanjur itu lulusannya. Ya, saya menerima jasa itu tuh. Ya. Nah, itu biasa air bersih. Cuman kadang apes tuh. Kayak kemarin tuh saya habis kebakaran apa saya ngambil di danau. Besoknya ada ini kelulusan SMA. SMA 4 apa tuh ya? Yang di dekat Kecamatan Pasar Kemis itu. Akhirnya air got itu hitam airnya. Pada marah ke saya. Ya kata saya ya udah sih buat kenang-kenangan kata saya. Jadi sebenarnya air bersih ya untuk awal. Nah setelah itu kita kuras. Ya kita kuras. Nah selang 2,5 itu untuk ke danau itu kita nyedot. Nah terus tadi pertanyaannya. Misalnya Kak ruangan ini terbakar. Ya kan katanya kan harus tutup hidung pakai sarung tangan atau lap basah ya. Jadi kita itu ikhtiar. Karena kebakaran itu bukan bencana. Kalau bencana kita pasti ada peringatan. Ya perbedaannya seperti itu. Kalau kebakaran tidak ada peringatan. Tiba-tiba kebakar. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, jangan lompat dari gedung. Yang kedua, jangan naik lift. Yang ketiga, jangan ngumpet di kamar mandi. Ya, karena kenapa? Di ruangan ini atau di seluruh ruangan, di lorong-lorong, itu oksigen bersih itu pasti ada. Kenapa tentara, polisi, ya pokoknya yang tentang militer-militer tersebut itu harus ada namanya bisa ngerangkak. Karena 5 jari dari bawah dari tanah itu ada oksigen bersih. Jadi kebakar nih, asap nih, ngebul. Jadi ternyata waktu saya pelajari, manusia yang terbakar itu bukan manusia yang terbakar sebenarnya. Kenapa dia bisa terbakar? Karena dia menghirup asap. Semakin banyak menghirup asap, akhirnya dia meninggal. Saat meninggal, baru dia kebakar. Jadi bukan mati kebakar. Sebenarnya kalau rumah terbakar ini ada korban. Waktu itu saya nanganin di Keronjo. Di Keronjo itu dekat pesisir pantai. Itu ada warung Madura. Ya pernah yang lihat warung Madura, ada yang punyanya itu pasti tidurnya di belakang etalasenya. Ya, ternyata ada gangster nabrak itu bensin di depan, kebakarlah. Suaminya itu panik, ya. Pas keluar, udah dipademin sama pemadam, dia baru ngomong, katanya punya istri. Istrinya lagi hamil 6 bulan. 6 bulan apa 8 bulan udah gede ya? Berapa bulan tuh kalau udah gede tuh? 8 bulanan ya kalau nggak salah tuh. Nah, pemadamnya balik lagi. Pas dicek, ternyata apa? Istrinya terbakar hangus ketimpa etalase. Lagi ngandung. Ternyata itu istrinya yang diinjek-injek sama pemadam sama warga. Nggak, karena nggak ketahuan di bawah etalase. Udah jadi tengkorak. Ya. Terus kejadian yang di Kosambi juga yang apa petasan. Itu kan korbannya sampai 55 orang itu kalau nggak salah. Itu kita pemadam itu senior saya cerita ngangkat-ngangkatin jasad tuh. Tengkorak-tengkorak gitu kan. Itu. Habis semua. Karena apa? Nggak ada keselamatan gedung. Nggak ada namanya jalur evakuasi. Ya, misalnya di sini nih. Ini lantai 2. Ya, misal kebakar, kita harus punya jalur evakuasi. Biasanya yang sering-sering pasti pernah ke mall ya. Ke mall maupun hotel atau apartemen ya. Nah, di situ ada namanya jalur evakuasi. Cuman tangga kan. Tapi tangga itu asap api itu nggak bakal masuk. Kuat. Nah, mau gempa, mau apa namanya? Bom, itu nggak bakal itu karena dia udah menjadi proteksi pasif. Jadi proteksi yang tidak bakal eh, kena segalanya. Nah, maksudnya tadi pertanyaan seperti itu bagus karena kita ikhtiar agar tidak menghirup asap. Karena kalau sudah menghirup asap, kita akan lama-lama pingsan nggak ada oksigen. Begitu. Karena asap itu ada karbon dioksida, CO2. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kita ngerangkak. Gitu. Ada pertanyaan lagi? 10 menit lagi? Kalau kita itu kemarin itu paling lama naiknya 15 menit ya. Kalau misalnya 15 menit lewat, apa yang terjadi? Kalau misalnya 15 menit lewat, nah biasanya, kayak tadi guys saya sebenarnya telat. Nah pemadam itu ciri khasnya telat, ya. Ciri khasnya telat. Karena apa kemarin saya juga baru piket ya. Saya baru lepas piket apel ya serah terima unit karena kan saya driver jadi saya harus serah terima unit mobil. Nah terus kenapa misalnya apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi setelah 15 menit? Ya kalau yang terjadi 15 menit pengalaman saya itu saya bakal diomelin, disorak-sorakin. Pemadam makan gaji buta, pemadam nggak ada kerjaannya, pemadam telat. Waktu di Mauk itu di Mauk, kalau di sini ada orang Mauk ya, itu serem-serem orangnya. Waktu itu kebakaran palet kayu, saya datang cuma bertiga dan mobil saya doang yang datang tuh subuh-subuh. Itu warganya udah pada megang golok. Ya, bayangin aja dari Pasar Kemis ke Mauk itu berapa jam? 1 jam gitu. Sedangkan kebakaran
gitu kan. Jadi kalau bahasa pemadam pasti telat gitu kan. Nah, maksudnya SOP 15 menit itu kita sudah berada di jalan setidaknya. Biasanya macet. Soalnya pengalaman saya itu di Pasar Kemis tuh apalagi sudah saya lewat Kukun, lewat itu udah mau ke Raja Wali itu tuh warga-warganya itu udah ini. Saya sirine aja itu nggak ada yang minggir gitu kan. Ya. Jadi apa namanya? Kadang itu masyarakat itu nggak ada yang paham tentang prioritas. Coba aja dibuka ke Google, prioritas nomor satu itu siapa? Pemadam, bukan ambulan. Saya pengalamin, orang ada kebakaran tuh di Raja Wali, kalau nggak salah ada rumah makan tuh sebelah kanan, itu depan ada kebakaran mobil. Itu depan saya ambulan dua. Tapi apa? Minggir. Nunggu saya lewat dulu. Padahal saya truk. Saya bawa truk kan berat tuh, bawa airnya 5 ton. Sedangkan dia cuma bawa pasien satu. Ya, minggir dulu. Saya dulu yang kasih jalan. Kenapa dikasih jalan duluan? Karena prioritas saya itu adalah yang tadi, kerugian harta dan nyawa. Ya, dan tidak bisa diprediksi. Kalau di ambulan itu misalnya ada satu pasien, korbannya hanya satu pasien. Kalau saya nggak tahu nih rumah makan atau rumah isinya siapa aja, entah 5 orang, entah 6 orang, entah misalnya barang-barang berharga, kan seperti itu. Nah, terus kenapa dia berada di depan? Kenapa? Misal ada apa-apa, mobil pemadam yang kena. Banyak kejadian ambulan tuh kecelakaan. Mobil pemadam jarang ada kecelakaan. Kenapa? Kalau ada yang nabrak mobil pemadam ya mereka kalah lah. Orang kita truk kan gitu. Kalau mobil ambulan ditabrak makin tabrak ya hancur. Kalau kita ya menang. Nah, biasa gitu. Polisi juga sama bakal di belakang kita. Itu prioritas pertama. Ya. Oke, tadi siapa aja yang ambil pertanyaan? Ntar ambil itu lagi ya. Ini siapa? Tadi mau nanya. Kalau di situ ada pelatihan kayak TNI atau polisi itu buat latihan fisika gitu. Jadi kemarin juga waktu itu ada yang nanya ya ke saya juga pernah saya sharing di SMK 4 Solear. Kak, misalnya saya mau jadi pemadam bagaimana? Ya perempuan juga tidak menutup ini ya. Perempuan juga dibuka pemadam. Kalau perempuan biasanya menjadi admin, kalau untuk laki-laki menjadi pasukan. Itu waktu saya tes, itu ada tes fisiknya. Lari 12 menit muterin lapangan. Kalau saya dulu di STPI Curug, lapangan STPI Curug. Ya. Ente orang mana? Karawaci. Ya, saya Curug tahu nggak penerbangan itu ya. Lapangan itu saya latihan itu 12 menit, minimal 4 putaran. Setelah lari itu nggak istirahat. Ya, langsung kita apa push up. Push up sebanyak-banyaknya, sit up, terusnya pull up. Nah, terus. Nah, bedanya kalau di pemadam itu ada tes fobia. Jadi nanti dikasih ular nih gede nih 5 meter, 6 meter gitu kan. Ya segede badan kita nih. Dikasih ular suruh nangkep di lapangan. Terus fobia ketinggian. Saya waktu itu tahu kan yang kolam renang itu loncat indah. Tuh saya naik ke atas pakai tangga tanpa ada safety. Naik kalau takut ya turun. Berarti gagal. Nah, di atas saya 5 menit tuh di atas tuh sambil ngeliatin ke bawah nih. Ntar sama pelatihnya di gini nih. Gitu. Setelah itu tes renang. Tes renang saya waktu itu belajar sebulan di Waterwall. Itu sebulan karena itu ada tesnya juga, nyelam juga kan. Itu tergantung wilayah sih. Gitu. Kalau saya nggak ada nyelam, cuman tes berapa tuh satu kolam renang dewasa itu yang besar itu bolak-balik dengan gaya apa bebas. Kalau untuk masuk-masuknya ya. Jadi kalau pendidikan ya sama. Soalnya dibilang kepake karena fisik itu nomor satu kita. Itu ya. Nah, sekarang nih saya ada pertanyaan yang bisa maju memperkenalkan diri dari kelas mana, dari angkatan mana. Ya nanti dapat hadiah dari saya khusus. Apa eh, apa definisi kebakaran? Ya, kasih contoh ya. Terus jelaskan triangle of fire. Ada yang berani maju? Ada yang berani maju? Dapat hadiahnya khusus dari saya. Yang tadi pertanyaan ya, tolong diambil ya. Tadi apa definisi kebakaran? Ya, berikan contohnya. Terusnya dan sebutkan dan jelaskan triangle of fire. Yang berani maju terdapat hadiah. Tadi udah saya jelaskan tuh, lama malah di situ jelasinnya, lebih lama dari materi lain. Ada yang tahu?
Ah, ya nggak boleh lihat dong. Ayo biskin 2, biskin 3. Ayo boleh maju. Biskin 1, nggak ada biskin 1 mah. Pada balik. Ayo 5 menit lagi nih. Ya, memperkenalkan diri ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Syafrul Guys Gambia dari Biswil juga. Siapa namanya? Syakwil. Sakwil. Dipanggilnya? Syakwil, Syakwil. Sakil. Mas Sakil, ya. Eh, saya ingin menjawab yang apa sih? Apa definisi kebakaran dan kasih contohnya? Kebakaran itu api yang timbul secara langsung, tapi tidak kita kendali gitu. Terus apa lagi? Masih kurang. Iya. Menyebabkan? Bahkan apa sih? Kerugian harta. Ya. Ya, Intinya kerugian. ya. Ulangin lagi. Api yang timbul, Suatu nyalanya api. suatu nyalanya api yang timbul secara langsung, eh, Yang tidak. yang tidak dapat kita kendalikan sehingga dapat merugikan harta dan benda dan kerugian lain. Nah, terus contohnya apa? Tadi? Ya. Contohnya gas, api, oksigen. Itu mah triangle. Triangle apa? 3 unsur. Gas, api, oksigen. Bahan Bakar. Bahan. Ya. Gas, oksigen, sama api. Gas ya? Gas sama api sih? Nah, ya nggak apa-apa ya. Ulangin lagi dari awal. Biar kelotok. Ini cocok sih jadi pemadam sih. Petinju. Wah, nanti warga yang marah-marah ditinju lagi. Nah, coba ulangin lagi. Ya dari awal lah, ya biar lancar. Masa dapat hadiah khusus kayak ini. Kebakaran adalah suatu api yang timbul dengan secara langsung yang dapat tidak dikendalikan sehingga dapat merugikan harta dan benda atau lain-lainnya. Ya. Contohnya seperti Ya kok kebakaran tuh contohnya apa? Misalnya tadi lilin gitu kan. listrik, Nah, terus dimasak apa sih? apa dimasak apa? Jalan gas, Terus Triangle of Fire. apa? Panas, bahan sama oksigen. Oksigen. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Nih. Ya. Ada lagi gak? Saya ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak nih. Kenapa meskipun pertanyaannya gampang, padahal udah salah, saya ulang-ulang. Intinya itu apa? Saya pengen tahu nih potensi kalian. Yang saya bilang di awal. Kalau emang potensi kalian maksudnya berani, setidaknya berani aja dulu maju. Ya, berani dulu aja maju. Pikirin itu mah belakangan. Intinya berani maju, berani ngomong, ya. Itu. Ya. Nah, di sini kan tadi saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi kebakaran. Ya, klasifikasi kebakaran itu ada berapa? Ya, sebutkan ini ya teknik pemadamannya bagaimana? Ya, ayo siapa yang berani maju? Kan saya bilang 3. Hanya 3 yang perlu kalian tahu. Ayo siapa maju? Siapa duluan yang maju? Maju. Ayo maju. Nah, lihat dulu. Klasifikasi kebakaran. Eh, contohnya apa? Terusnya apa? Jenis pemadamannya apa? Ayo, siapa yang berani maju? Ayo, bikin 2. Nah, ayo di sini nih. Kenalin, nama aku Cina. Aku dari Bisgen 2. Eh, Kebakaran golongan A itu kebakaran padat
seperti kayu, itu bisa dipademin pakai air sama apa sih dampar ini itu. Par. Terus yang kedua itu yang gas atau cair, itu Itu cocok klasifikasi apa sebutannya? kebakaran aliran gas. Kan klasifikasi itu ada 3. Ada apa aja 3 ini? Yang pertama apa? Padat. A. Ayo. A itu apa? Padat. Padat. Kedua gas atau cair. Yang kedua tuh apa? B. B. Apa artinya? Yang cair atau gas. Ah. Itu contohnya dari gas untuk pemadamannya itu bisa pakai busa atau pasir. Ketiga, yang C itu listrik. Itu bisa dari aliran listrik dan bisa dipadamin pakai CO2. Ya, betul. Kasih tepuk tangan semuanya. Thank you, Kak. Oke, makasih semuanya ya. Waktunya udah habis ini. Lagi-lagi nggak mau maju. Ya, pesan dari saya ya sama-sama kita belajar di sini ya. Saya juga dalam arti tidak untuk mengajari teman-teman di sini, tapi saya hanya sharing bagaimana caranya berbisnis sambil bekerja sambil kuliah.